Oke, halo Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya di Genuedi. Ya, seperti biasa kita akan bahas pergerakan indeks kita hari ini maupun saham-saham yang sudah saya rekomendasikan di grup umum saya di pemahaman saham, grup Telegram yaitu. Kalau memang mau join silakan, link ada di deskripsi atau ketik saja @pemahaman saham tanpa spasi. Nanti akan ketemu muncul grup saya ya. Dan grup saya tidak pernah menerima titipan dana investasi apapun. Jadi jika ada yang mengatasnamakan pemahaman saham atau yang kontak-kontak pakai nama pemahaman saham itu jelas penipuan ya. Saya ada tidak ada admin, jadi saya mengurusnya sendiri. Jadi tidak ada eh, titip-titip dana. Oke, sebelumnya kita akan bahas lagi pergerakan indeks kita menolak merah ya. Indeks kita menolak merah, kembali melanjutkan rally ya, naik lagi saat closing market ya. Berhasil rebound dari area support 6580 sampai 6600, dia berhasil rebound kembali naik ya, mungkin dia akan kembali menguji area resisten terdekat ada di 6650 ya, mungkin di sana dulu sampai 6660, mungkin di area sana itu resisten dia. Ya mungkin dia akan tes lagi di sana. Kalau kembali naik ya ke 6.700. Tapi menurut saya dia harusnya dia buat base dulu ya. Kalau memang mau naik lebih tinggi. Karena ini menurut saya sudah cukup tinggi ya. Jadi ya boleh dikawal saja. Kalau saham-saham yang sudah dibeli di bawah, silakan dikawal karena indeks kita masih arahnya masih menunjuk ke atas ya. Dia belum menukik turun dan dia masih strong uptrend. Jadi sebenarnya ini oke ya, indeks kita oke. Kalau ditanya win rate-nya nanti indeksnya di harga berapa? Bisa saja di 7.000. Bisa saja, tapi menurut saya ya mentok-mentok ya 6.800 lah. Menurut saya ya. Tapi tidak tahu apakah nanti indeks kita akan koreksi dulu perlahan ya. Mungkin akan tes dulu sebelum win rate mungkin di 6.400 sampai 6.300 ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin dia akan kena turun pun dia masih oke. Kalau dia turun pun sampai di area itu dia masih sangat oke. Yaitu kesempatan kita untuk masuk lagi dan bisa take profit di bulan Januari ataupun akhir Desember. Biasanya polanya seperti itu, tapi tidak 100% benar. Kadang win rate itu tidak terjadi ya. Tapi jangan berharap itu 100% terjadi. Ya, biasanya ada sekitar peluang 10% tidak terjadi win rate ya. Jadi Desember itu tidak naik. Bisa saja. Karena di bulan ini dia naiknya sudah cukup tinggi. Kalau dia tidak koreksi ya mungkin nanti Desembernya dia akan koreksi. Bisa saja seperti itu. Kita tidak tahu pola market nantinya seperti apa karena sering berubah-ubah untuk pola market ya. Tapi kalau ditanya indeks kita masih oke ya. Apalagi masih dijaga di 6580, 6600 dia masih oke. Oke, sebelum kita bahas saham yang sudah di request maupun saham menu buy close yang kemarin saya berikan maupun yang saya berikan hari ini, saya sedikit mau promosi seperti biasa. Online kelas saya tinggal 2 minggu lagi ya. Dan slotnya mungkin tidak lebih dari 30 member lagi ya. Ya bagi teman-teman yang mau join silakan. Yang tidak mau join pun tidak masalah. Ya kalau memang tidak mau tradingnya tidak mau diseriusin tidak masalah. Tapi kalau memang pengen coba trading serius dan walaupun kalau teman-teman ada kerjaan utama, teman-teman bisa swing saham. Itu nanti diajarkan juga. Ya tidak perlu tiap hari pantau market, tidak perlu. Ya bisa saja teman-teman beli hold dan jual sesuai target yang diinginkan. Itu nanti juga diajarkan di online class. Ya ODT itu main harian, swing trading itu kita beli simpan saham ini, nanti kita jual saat target kita sudah capai. Ya biasanya seperti itu. Dan tetap harus memakai trading plan
money management maupun area stop loss itu juga diajarkan. Cara screeningnya juga diajarkan. Cara average down, average up juga diajarkan. Jadi semua yang saya tulis di sini saya akan ajarkan di tanggal 29 sampai 30 Oktober ya, akhir bulan ini, dan pendampingan sampai mahir. Jadi kalau teman-teman jangan takut misal 2 hari ini saya belum paham nih, nggak apa-apa. Saya dampingi teman-teman sampai mahir, tanya saja. Saya ada Telegram, tanya saja. Nanti juga ada grup khusus, tanya saja ya. Dan biasanya kita akan ada Zoom lagi, biasanya seperti itu. Jadi nggak usah takut tidak bisa ya, karena pemahaman orang kan takut yang A sudah bisa, saya nggak bisa jadi minder tanyanya. Nggak masalah, tanya secara pribadi saja. Tidak perlu di grup juga tidak masalah. Itu saya pasti akan ajarkan cara membacanya seperti apa, saya jelaskan lagi. Itu pasti saya ajarkan ya. Karena itu memang kewajiban saya setelah teman-teman sudah ikut online class. Harganya berapa? 975.000. Ini teman-teman saya dampingi selamanya ya. Jadi tidak ada masa waktunya. Ya silakan jika mau berminat, silakan. Slot tidak lebih dari 30 member lagi, saya akan tutup jika sudah penuh. Dan batas akhirnya tanggal 29 Oktober. Itu kita sudah mulai online class-nya. Kalau memang mau tahu cara screening saham, menu buy close-nya seperti apa, kita juga ajarkan. Oke, kita balik lagi ya. Sudah selesai promo saya, sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Oke, kita lanjut ke saham yang sudah saya berikan kemarin, yang saya share di grup umum, yaitu kita beli ESA pada saat closing kemarin, yang menu buy close kemarin untuk dijual hari ini naiknya sangat tinggi ya. Kenapa saya berikan ESA? ESA ini juga menu swing kami di grup rekomendasi. Saya sudah infokan ambil saja di area 300 sampai 300 berapa ya? 304. Tanggal berapa saya kasih? Tanggal 7 ya. Di sini saya kasih. Pada saat dia di sini dia koreksi, kita ambil dan sempat turun di area 294. Teman-teman yang ambil panik. Ini gimana? Pada area stop loss saya berikan di 290, nyentuh saja tidak. Ya. Untuk stop loss-nya nyentuh saja tidak dan akhirnya cuan. Kalau yang swing tanggal 7 kita ambil ya, tanggal 7 anggaplah kita ambil di 304 deh. Cuannya berapa persen? Ya lumayan. Ya 18 persenan ya. 18 persenan sudah hanya dalam waktu seminggu lebih. Siapa yang berikan? Anda deposito aja setahun tidak sampai 5%. Setahun loh. Ini kita kalau kita ngerti teknikal dan tidak 100% benar ya. Saya tidak menjamin 100% benar ya. Ada kalanya swing kita harus stop loss ya. Ada kalanya seperti itu. Tapi kita kita tahu analisanya seperti apa, cara ngebacanya seperti apa, saat dia akumulasi di mana, kita kan sudah diajarkan nanti analisanya seperti apa, teknikalnya seperti apa, bandarmologinya seperti apa, kita ajarkan. Ya. Jadi ini hanya, ya anggaplah 2 minggu, nggak sampai 2 minggu juga sih. Sudah cuan lebih dari 18%. Ya, buat teman-teman yang kemarin ambil, saat buy close saja, kan tidak jauh, kita ambil 310. Naiknya berapa persen? 16% ya. 16, target saya cuma 23% untuk menu buy close. Kenapa saya berikan ini ya? Memang sudah oke. ESA ini sudah menarik. Dia sudah resikonya sudah kecil. Ya batas stop loss-nya saya berikan di 300. Karena resikonya sudah lebih kecil daripada reward. Makanya kalau teman-teman bisa ngebaca seperti itu, teman-teman pasti akan berani masuk. Ya, karena ibarat kita pasangnya sepeda, kita bisa dapatnya motor. Kenapa tidak berani? Jangan kebalik. Ya, kita pasangnya mobil, dapatnya cuma sepeda, jangan kebalik. Ya, trading saham juga seperti itu. Kita ukur resiko dan reward yang kita dapatkan seperti apa. Itu nanti juga diajarkan di online class. Oke, lanjut ke saham buy close yang hari ini. Jadi ESA-nya cuan ya. Sudah cuan lebih dari cukup deh. Yaitu Antam. Ini menu buy close hari ini yang saya berikan. Ya semoga besok kembali cuan ya. Amin. Jadi cuan itu ya semuanya dari Tuhan. Kita tetap harus bersyukur berapapun yang diberikan.
Kalau harus stop loss pun anggap saja itu sebagai biaya untuk trading di saham ya. Semua butuh biaya. Jadi kalau stop loss ya stop loss saja, nggak usah takut. Yang penting ya paling tidak kita bisa konsisten setiap bulannya untuk cuan. Menurut saya Antam oke, dia baru menukik ke atas ya. Baru konfirmasi uptrend. Kalau menurut saya dia baru konfirmasi uptrend. Eh, area TP kalau teman-teman mau TP1 bisa di bawah 2.500. Saya ukur dulu berapa sih persentasenya. Tunggu. Kita boleh 2510, 2000 kalau 2.500 kayaknya terlalu. Ya bisa TP di area 2.500 sampai 2520. Itu area TP pertama. Kalau misal jebol 2530-nya, Antam berpotensi untuk ke 2.600 sampai 2630 ya. Kalau jebol 2530-nya, kalau tidak jebol ya dia turun lagi uji support barunya, support uptrendnya. Tapi kemungkinan ya teman-teman kalau memang sudah cuan silakan jualan buat yang ODT ya di area 2.500 sampai 2520 itu area TP pertama. Kalau mau dikawal jika jebol 2530 potensinya untuk ke 2.600. Ya 2580 deh, 2580 sampai 2.600-an. Untuk Antam batas aman dia selama masih jaga di, saya ukur dulu resikonya berapa. Oke. Antam ini selama masih jaga di 2.400 itu hold saja. Dia masih oke. Masih sangat oke. Ya. Selama masih jaga di 2.400, silakan di hold. Jika sudah jebol 2.400, mau stop loss saja di bawah 23. Nah, saya lihat 2380. Ya, stop loss saja di bawah 2380 untuk Antam. Itu area stop loss-nya. Stop loss-nya di bawah 2380. Tapi menurut saya Antam berpotensi untuk semoga ya melanjutkan kenaikannya. Itu yang kita harapkan ya setelah kita ambil saham ini ya. Ya intinya silakan dibuat plan masing-masing. Ini plan dari saya. Silakan kalau memang ada plan sendiri silakan. Oke. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Pertama Bris. Bris oke, cuma dia ada sedikit resisten di 2150. Kalau bisa jebol, potensi untuk ke 2180 sampai 2240 ya. Posisinya bisa kembali uptrend jika jebol 2150-nya ataupun paling tidak 2160-nya ya. Konfirmasi jika jebol 2160 bisa kembali uptrend jika bisa jebol, tapi kalau nggak jebol dia akan turun lagi, retest lagi ke 2100-nya. Itu area support kuat di 2100, mentok-mentok di 2170. Itu area support paling kuat untuk Bris sekarang. Posisinya sudah mencoba rebound ke atas, tapi belum konfirmasi untuk uptrend. Lanjut ke SQMI. SQMI sudah mulai menukik ke bawah kembali ya. Sekarang areanya lagi di persimpangan karena gagal break. Area resisten terdekat ada di 126, 128. Dia belum bisa break. Kemungkinan dia akan turun lagi. Uji, ntar saya lihat dulu. Uji support di 11, 110 sampai 104. Itu area support paling kuat SQMI di 104. Posisinya sedang sideways di persimpangan ya untuk SQMI. Lanjut ke TGRA. TGRA downtrend, tapi ada sekarang dia lagi buat base di bawah dengan area support kuat 84, 85, resisten ada di
87 sampai 89. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke PPRO. PPRO sebenarnya masih oke sih ya. Masih oke, cuma gini deh, PPRO intinya jangan jebol dari 73. Kalau jebol 73 dia akan ke 70. Tapi kalau masih di atas 73, masih ada potensi untuk balik ke Bentar, saya lihat dulu. 77 sampai 80. Ya, selama masih bertahan di atas 73. Tapi kalau di bawah 73 dia akan tes lagi ke 70. Posisinya sekarang lagi sideways, ya sideways di atas sih ya selama masih 73. Tapi kalau sudah di bawah ya hati-hati. Dan juga Pigas. Pigas masih oke selama masih di atas 1.500 ya. Intinya seperti itu, tapi ada menurut saya risk rewardnya sudah kurang menarik ya kalau buat saya karena resistnya sudah sangat dekat 1560 1580 itu resisten sekarang. Kalau dia tuh jebol 1.500-nya potensi untuk ke 1.450 sampai 1.420 ya untuk Pigas. Kalau tanya sekarang posisinya masih sideways di atas. Lanjut ke BRMS. BRMS oke, dia bisa break di atas 100, potensi ada sedikit resisten ya. Hati-hati ada sedikit resisten di 102 104. Ya, kalau dia bisa jebol 102 dia akan ke 104. Kalau 104-nya jebol dia bisa ke 108 sampai 112. Ya, batas aman sekarang ada di paling tidak di 99 98 sampai 100. Itu batas aman dia sekarang. 98 sampai 100 untuk BRMS. Posisinya sudah uptrend. Lanjut ke BEVIC. BEVIC masih sideways di bawah ya. Dengan area support sekarang ada di 128, 130. Resisten ada di 136 sampai 140. Posisinya lagi sideways di bawah. AGII. AGI sedang menuki ke bawah, mungkin akan uji lagi kalau jebol 1.500-nya ya. Sekarang ada support kuat di 1.500. Kalau masih bertahan, dia ada potensi untuk kembali ke 1530 1550. Tapi kalau jebol 1.500-nya berpotensi untuk tes lagi ke 1470 sampai 1450. Dan itu bisa dikatakan kalau jebol 1.500-nya sudah kurang menarik, dia akan turun lagi atau sideways lagi di persimpangannya atau di area bawahnya. Ya. Intinya sekarang support kuatnya ada di 1.500 untuk AGII. Resisten ada di 1530, 1550. Lanjut ke SMRA. SMRA masih oke, masih di atas selama masih jaga di 940 dia masih oke. Ya 940, 935 dia masih oke. Resisten terdekat ada di 960 sampai 970. Lanjut ke Mega. Mega ya. Mungkin dia akan tes support dia di 8.400 ya. 8.400 sampai 8.320 ya. 8.400 sampai 8.320. Posisinya sedang menguji support uptrend dia. Posisinya masih uptrend sebenarnya, masih uptrend tapi hati-hati kalau jebol 8.300-nya bisa patah trend ya, bisa patah trend kembali sideways di bawah.
Resisten sekarang ada di terdekatnya ada di saya lihat dulu. $8.600 sampai 8680 ya untuk Mega. Lanjut ke SRTG. SLTG oke, uptrend ya. Sangat uptrend, masih oke. Cuma ada sedikit resist kuat di 2300 sampai 2320. Ya kalau nggak jebol dia akan tes lagi support di 2200-nya. Support uptrend dia mungkin yang belum diuji di 2200. Kalau 2200-nya bertahan oke. Tapi kalau tidak bertahan dia akan turun cukup dalam ke 2120 ya. Kalau 2200-nya tidak bertahan, dia akan ke 2120. Tapi kalau tanya Saratoga ini masih oke, dia masih sangat uptrend. Cuma ada sedikit resisten di 2320. 2300 sampai 2320. Kalau bisa jebol 2320 berpotensi untuk ke 2400 ya. Untuk SRTG. Lanjut ke saham Good. Good juga uptrend, sangat uptrend ya. Bahkan coba saya lihat dulu ATH ya. Oh enggak. Good sangat uptrend, cuma dia harus uji tes di 500 sampai 510-nya. Itu resisten terdekat sekarang. Kalau bisa jebol ya berpotensi untuk ke 530 sampai 550. Support uptrend dia ada di 490 sampai 482. Itu support uptrend dia ataupun sampai 480. Itu support uptrend dia untuk sekarang. Saham Good. Lanjut ke Soci. Soci masih uptrend ya, masih oke. Cuma dia ada sedikit resisten yang harus dijebol. Ya, itu salah satu resisten yang cukup kuat di 216 sampai 220. Kalau jebol 220 itu lebih menarik untuk Soci. Berpotensi untuk ke 226 sampai 230-an. Ya, posisinya sudah uptrend ya, sudah oke. Selama masih dijaga di atas, apalagi masih dijaga di atas 210 sampai 208 itu adalah support uptrend dari Soci ya. Kalau dia masih dijaga di atas 208, dia masih sangat oke untuk saham Soci. Karena dia sekarang polanya lagi uptrend. Lanjut ke saham MITI. MITI mencoba rebound tapi masih kepentok resisten di 116, 118 itu resistennya masih kepentok. Support sekarang ada di 105. Ya, 105, 107 itu area support dia. Dia paling tidak dia harus tes lagi lah di 112-nya atau 114-nya untuk saham MITI. Dia harus jebol dulu. Resisten kecil dia di 114. Kalau bisa jebol dia akan tes lagi di 118-nya. Ya kalau nggak tembus lagi dia akan turun lagi. Posisinya sekarang lagi di persimpangan untuk saham MITI. Lanjut ke BBCA. BBCA sebenarnya agak ini ya. Kalau dilihat chart ini agak susah dibaca. Kalau tanya support dia tadi rebound ya. Dia ada area support di 7.600 sampai 7.550 itu area support dia. Resisten dia ada di 7.780 sampai 7.680. Bentar. Saya lihat dulu. Oke, bentar saya lihat dulu ya. Area support dari BBCA. BBCA itu ada area support di
7.500 sampai 7.450. Yaitu area support dia untuk sekarang. Ya. Resisten ada di 77. Nah, 7.800 sampai 7.900. Ya. 7.800 sampai 7.900. Ya mungkin akan bermain di sana dulu ya. Mungkin ya. Kalau tanya resisten paling kuat ya di 8.000-nya. Ya untuk BBCA. Lanjut ke HMSP. HMSP masih oke, masih uptrend selama masih jaga 1120-nya sampai 1130 masih oke. Resisten terdekat ada di bentar 1150 sampai 1170. Lanjut ke buka. Ya, buka masih mencoba rebound ke atas tapi belum uptrend, masih jauh dari kata uptrend ya. Mungkin dia akan sideways dulu dengan area range support 700 sampai 720. Resisten ada di 750 sampai 770. Mungkin dia akan sideways dulu di bawah. Lanjut ke bumi. Bumi masih oke sih. Sebenarnya selama masih jaga di 8. Nah, bentar saya lihat dulu ya. 85 ya dia masih oke. Kalau di masih lama dijaga di 85, 84, bumi ini masih cenderung uptrend. Resisten terdekat ada di 89 sampai 92 ya untuk bumi. Selama masih dijaga di 84, 85 dia masih oke untuk bumi. Lanjut ke ISSP. ISSP juga masih oke, dia masih uptrend selama masih jaga 310 sampai 306. Dia masih oke, resisten terdekat ada di dia harus jebol dulu 316 sampai 320 ya. Kalau bisa jebol itu potensinya untuk ke 324 sampai 330-an untuk ISSP. Tapi dia ada resisten cukup kuat di 316 sampai 320. Posisinya masih uptrend. Selama masih jaga di atas 308 sampai 306 ya. Itu batas support uptrend dia di 306. Lanjut ke WSKT. WSKT juga masih uptrend ya, selama masih jaga di 1000-nya sampai 1120, dia masih uptrend. Ada resist terdekat di 1055 sampai 1070. Posisinya masih uptrend selama masih jaga di atas 1000. Lanjut ke AGRS. Sideways di bawah dengan area support kuat 198, 195 itu support kuat dia. Ya mungkin sekarang ada support yang dijaga di 200 ya. Kalau 200 yang bertahan oke. Mungkin ada potensi untuk ke 208 sampai 216 ya. Kalau 200-nya jebol dia akan tes ke 198, 195. Posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke Cleo. Cleo masih oke sih ya. Dia lagi uji, dia wajar dia harus uji dulu area support uptrend dia di 468 sampai 466 itu support uptrend dia. Ya kalau masih bertahan di atas itu, potensi kembali ke 476 sampai 480 untuk uji resisten di 480. Posisinya masih uptrend untuk Cleo. Selama masih dijaga di atas 466 ya. Dia masih oke lah. Lanjut ke ACES. ACES sebenarnya masih oke selama masih dijaga di 1400
ya mentok-mentok turun di 1380 ya, itu masih oke. Tapi kalau jebol 1380 dia akan koreksi lagi cukup dalam di 1350 sampai 1330. Ya, kalau masih bertahan di atas 1380 sampai 1400, dia masih uptrend, masih oke dan masih bisa kembali rebound untuk tes area resist di 1425 sampai 1450 untuk ACES. Lanjut ke ASRI. ASRI juga oke, masih uptrend, masih oke selama masih jaga di atas 190-nya. Ya 190 sampai 193. 190 sampai 194 dia masih oke. Resisten terdekat ada di 198 sampai 204. Masih oke, masih uptrend. Lanjut ke agro. Agro mencoba rebound tapi belum uptrend ya, masih jauh dari kata uptrend. Dia masih mungkin akan sideways. Sekarang support dia ada di 19. 1980 sampai 1930. Resisten terdekat ada di 2040 sampai 2080 untuk agro. Yang mentok-mentok di 2100-nya itu resisten dia paling kuat. Lanjut ke RALS. RALS oke, uptrend ya, uptrend apalagi bisa break di atas 800 itu menarik potensi untuk ke nguji area resisten di 820 sampai 840 ya, mungkin akan menguji area itu dengan area support uptrend dia di 780 sampai 765 ya, 765. Ya 765 sampai 780 itu adalah support uptrend dia untuk RALS. Ya potensi untuk ke 820 840 untuk RALS. Posisinya masih uptrend, masih oke. Lanjut ke oils. Oils downtrend ya, sangat downtrend. Sekarang lagi sideways, mungkin sideways lagi. Ya semoga tidak jebol ini deh. 290-nya deh ya. Kalau 290 jebol lagi hati-hati ini saham ya. Bisa menukik ke bawah terus ini. Kalau 290-nya tidak dijaga lagi, ya dia akan turun ke 292, ya paling tidak ke 280 nggak jebol, nggak kuat lagi 270 ya, seperti itu saham seperti ini ya. Karena dia polanya lagi downtrend ya. Polanya lagi downtrend, semoga tidak jebol. 290 294 itu area support sekarang. Resist ada di 304 sampai 318 ya untuk oil. Posisinya sekarang mungkin akan buat base sideways dulu di bawah kalau tidak jebol 290-nya. Kalau jebol 290-nya akan lanjut turun lagi. Ya semoga tidak seperti itu ya. Semoga ya paling tidak bisa rebound lah ya. Tapi belum ada tanda-tanda untuk sekarang ya. Ya mungkin dia harus tembus dulu area resisten, banyak resisten yang ditembus. Ya paling tidak 318 bisa jebol ya ke 328 sampai 332. Ya mungkin seperti itu ya. Karena dia posisinya juga belum uptrend. Ya, belum uptrend dan masih menguji area support sekarang yang dibuat di 294 sampai 290 itu batas aman dia. Dia batas support akhir lah. Kalau dibilang aman ya sudah tidak aman karena ini sudah sangat downtrend untuk saham oil. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan ya. Terima kasih, happy weekend, selamat beraktivitas ya. Terima kasih, salam cuan.